Hai, anjay. Long time no see. Gue mau belajar bahasa Indonesia lagi. Bentar, nyalain bentar dulu. Ini gue baru bangun by the way. Shit. Oke. Semalam gue udah sempat belajar sedikit materi yang huruf kapital, belum selesai sih. Oke, jadi huruf pertama yang gak ada nama dirinya itu gak pakai kapital. Jadi kalau misalnya kayak gak ada nama gitu gak sih, kayak teluk, ya udah teluk doang, gak ada teluk apa, teluk selatan, teluk ini gitu. Terus yang dipakai sebagai nama jenis apa gitu, kayak jeruk Bali, kacang Bogor, Bika Ambon gitu kali ya. Jadi pokoknya kayak bukan jenis geografinya gitu, kayak cuma nama jenis sesuatu hal. Terus nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain. Maksudnya kita mengenal berbagai macam gula Jawa, gula pasir, gula tebu, kunci Inggris, kunci ring. Oh iya ya. Hah? Ini maksudnya kenapa ya? Ini maksudnya yang berikut yang bukan jenis itu, yang atas apa yang bawah, beco? Shit. Oke, yang itu gue bingung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam negara kecuali kata tugas di, ke, dari, dan yang, untuk. Berarti kalau misalnya kayak apa ya, di Republik Indonesia gitu lah. Ini kata anjing, ini kata tugasnya di depan atau di antara gitu gak sih? Atau di antara kayak Republik di Indonesia, kayaknya di antaranya deh. Soalnya kalau misalnya di depan harusnya masih bisa, atau ya gak sih? Aduh bingung. Maaf, bukan PBM master atau. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, judul buku, karangan, artikel, makalah, majalah, dan surat kabar, kecuali ini maksudnya bukan diantara doang, pokoknya untuk kata tugas itu tidak pakai kapital, kecuali kata tugasnya tuh ada di depan judul gitu. Anjing, baru nyambung cuy. Ya bener. Nah, ini kenapa kapital? Karena emang judulnya itu di awal kalimat, jadi dia harus kapital. Tapi kalau misalnya kayak di tengah, itu dia nggak kapital. Oke. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, pangkat, atau sapaan. Oke, ya bisa lah ya. Kayak
dokter. Nah, tapi ini dia nggak kapital karena dia udah huruf kedua gitu. Ya, ngerti lah ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata kekerabatan untuk penyapaan atau pengacuan. Jadi kayak ya, di ini gak sih, di dalam suatu ini kata apa, kak, kutip apa sih, kayak percakapan gitu, kayak apa sih ini, tanda kutip gitu kan, percakapan. Oke. Tapi kalau misalnya di luar percakapan dia enggak kapital. Nah, Anda juga ditulis huruf kapital. Jujur ini gue masih sering bingung gitu loh, kayak kenapa Anda harus kapital? Kenapa ya? Nggak tahu. Next, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk judul buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Oke. Termasuk dalam daftar pustaka. Oke. Bener-bener. Judul ya, pokoknya judul. Oke. Huruf miring dipakai untuk menegaskan, pokoknya menegaskan abad di tidak. Dia juga masih sering ketukar gue, kayak gimana kita tahu bahwa itu harus ditegaskan atau tidak ditegaskan. Itu gue masih bingung juga, atau emang gue skill issue aja mungkin ya. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing, bahasa daerah atau bahasa asing. Oke. Ya, ini bisa lah. Tapi kalau nama diri, kayak nama orang, lembaga, atau organisasi, pokoknya nama suatu yang bukan sebagai nama jenis gitu kali ya, itu gak miring. Terus kalau di mesin tik atau komputer itu garis bawah, atau itu artinya dimiringin. Kalimat yang dikutip secara langsung dalam teks, berarti kayak I love you gitu gak sih? Ini miring ya ceritanya. Harusnya gitu sih. Oke, next, huruf tebal. Sorry buat suara gue kayak orang aneh gitu. Dan mungkin kayak kerasa hembusan angin. Biarin lah. Next adalah huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk berarti kalau udah dimiringin itu harus ditebalin, ya nggak sih? Harusnya iya ya. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan judul buku, bab, subbab. Oke, siap. Lah, udahan. Aku udahan sih. Perasaan banyak. Penulisan kata dasar. Satu kesatuan. Kayak makan, tidur, sayang. Tulisannya aneh banget anjing. Nggak pakai itu pen rusak. Kata imbuhan itu disisipin di awal, di tengah. Di tengah ada nggak sih? Nggak ada ya. Di awal atau di akhir. Ini
Oh, tengah juga ada. Getar, gemetar. Oh. Hah? Kalau ini berarti maksudnya apa ya? Isma one wi itu ditulis dengan bentuk dasar. Lah kan emang, ya gak sih? Apa dah? Huruf kata SP, hukum kata SP. Diikuti vokal akan luluh jika mendapat me atau pe. Berarti kayak mek, meng, mek, apa ya kata ke? Oh, kesan kak, mengesankan jadi eng. Tuh, anjay, jago ya. Terus taruh, menaruh, and naruh, menaruh. Terus S susah, menyusahkan. P apa ya? Perlu, memerlukan. Tapi ada yang berarti kalau mempraktekkan itu mempraktekkan kah? Enggak ya sih. Kayaknya enggak semua itu P-nya luluh kalau kata gue. Masa ya mempraktekkan? Iya gak sih? Kok jadi ragu ya? Coba kita tanya AI. Anjing. Maaf. Mana ya? Dalam hukum KTSP mempraktikkan atau mempraktikkan. Mempra gak sih? Tuh tetap mempraktikkan, jadi dia gak tau dah, pokoknya ada beberapa yang emang tidak luluh, tergantung konteks sih. Huruf pertama P akan luluh jika mendapat awalan P. Oh ya, benar. Oh anjay, astagfirullah, buta anjir. Ini ada contohnya cowok, diikuti huruf konsonan jadi PR gitu. Tapi kalau misalnya panas, memanaskan gitu. Ya siap. Oke, mempunyai juga tidak luluh ya kan, ada beberapa yang emang enggak luluh gitu, tergantung konteks. Anjay. Bentuk. Nah, ini kata bentuk terikat, gue masih suka bingung. Gimana kita bisa tahu dia ini terikat? Kayak how can we know? Kalau misalnya kayak yang bener apa sih? Yang emang kelihatan bakal nyambung nih di warna, biokimia, antibiotik. Tapi kalau misalnya antar kota, kadang tuh gue mikir kayak antar kota gitu. Ya itu nggak pas tulisan. Terus kayak prasejarah juga kadang gue suka
sejarah gitu. Kayak how can we know apakah itu nyambung atau enggak gitu. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berawal huruf kapital. Oh ya benar. Pokoknya kalau misalnya dia tuh emang basicnya itu harus huruf kapital, itu harus dipakai strip. Oke. Maha itu terpisah. Oke, maha kuasa tapi oh bukan. Nama Tuhan, nama sifat. Sifat Tuhan maksudnya. Kalau mahasiswa bukan Tuhan maksudnya. Bentuk maha kecuali esa tuh harus disambung, tapi kan dia pisah. Oh, kecuali esa, tapi kalau kayak maha kuasa itu harus nyambung. Nah, how can we know about that lah? Ini gue belajar sampai kapan ya? Sampai pegel dikit lah ya. Oh, nih sampai pemakaian tanda baca alias nanti gue udahan. Bentuk ulang. Kata ulang utuh kayak anak-anak, ibu-ibu, kura-kura. Ini disebutnya dwilingga. Oke, dwilingga. Oke. Kata ulang sebagian. Sebagian kata saja. Oke, lelaki, bebatuan, leluasa. Apalagi? Ya pokoknya itulah. Kata ulang berubah bunyi. Sayur mayur, gerak-gerik, warna-warni, otak-atik gitu. Oke. Anjir ada namanya juga lupa. Ini dwi purna sebagian. Terus kalau ini dwi lingga lah sama. Oh, dwi lingga salin suara alias berubah bunyi. Kata ulang. Oh, kupu-kupu, kura-kura, paru-paru bukan ulang utuh anjay, tapi semu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Dia ulang beribuan. Ya, tau lah. Apa namanya? Kenapa nggak dikasih tahu namanya? Kenapa ini kura-kura, kupu-kupu, dan paru-paru tidak masuk ke kata ulang utuh? How? Why? Sepertinya gue udah ngantuk sih. Jadi ya sudah, bye-bye. Gak jadi sampai bawah. Gue mau tidur dulu. Gak mau nonton anime. Thank you very much.